Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3178. Energi surgawi dari batu surgawi langsung mengalir melalui tubuh si kembar. Berbeda dari saat mereka menyerang Abyssal Soul Shard, mereka tidak memfokuskannya untuk menyerang tetapi membiarkan tubuh mereka menyerapnya secara keseluruhan. Aduh. Sama seperti di masa lalu, rasa sakit akibat transformasi itu cukup tinggi. Untungnya, keduanya tahu bagaimana cara mengatasinya. Ryan bahkan bisa sepenuhnya menghilangkan rasa sakitnya, tetapi dia merasa itu tidak perlu. Perlahan tapi pasti, tubuh mereka mengalami transformasi surgawi. Sel-sel mereka beradaptasi, dantian mereka berubah, dan hanya jiwa mereka yang tetap sama. Rivindio berusaha menyerap tetesan darah Kentaki di satu sisi, sementara Ryan dan Roan menyerap energi surgawi di sisi lainnya. Sedangkan Kentaki, dia bosan, jadi dia tidur. Burung itu benar-benar bisa tidur di mana saja. Beberapa jam kemudian Rivindio selesai menyerap darah. Garis keturunan Chamazots miliknya, yang hampir habis, tampak mendapat kesempatan hidup, menyala lagi. Ratusan tombak darah, serta baju zirah darah Rivindio, muncul seketika. Mereka membawa lebih banyak kekuatan dan daya perlindungan. Bahkan energi surgawi Rivindio tampak lebih halus. Ia kemudian memikirkan ajaran Kentaki sebelum memulai dan mengedarkan energi surgawinya sesuai dengan itu. Beberapa menit kemudian, Rivindio tidak dapat menahan rasa sedikit gembira. Garis keturunannya telah pulih cukup banyak dengan bantuan Kentaki, tetapi masih jauh dari keadaan sebelum monster kepompong itu merampasnya. Meskipun demikian, hanya dengan mengikuti apa yang diajarkan Kentaki kepadanya, ia merasa seperti sudah sekuat sebelum semuanya terjadi. Jadi itulah mengapa orang-orang di Istana Agung itu tampaknya melampaui level mereka. Tidak seorang pun pernah mengajariku, dan sekarang aku dapat melihat bahwa itu memang disengaja. Mereka benar-benar tidak ingin aku maju karena kekurangan garis keturunanku, gumam Rivindio pada dirinya sendiri. Tombak darah Rivindio kemudian menghilang, dengan sedikit darah yang digunakan untuk membuatnya kembali ke tubuhnya. Melihat sekeliling, dia melihat Ryan dan Roan menyerap batu-batu surgawi yang dia berikan kepada mereka sebelumnya, sama sekali tidak menyadari keadaan di sekitarnya. Kentaki, beberapa meter dari mereka, sedang tidur seperti batu. Apakah mereka tidak merasakan bahaya sama sekali? Rivindio merasa perilaku kelompok ini semakin aneh semakin dia mengenal mereka. Yah, mungkin mereka sama sekali tidak menganggap Rivindio sebagai ancaman, yang juga tidak enak untuk dipikirkan. Tentu saja, Rivindio tidak melakukan apapun. Dia mendapatkan banyak keuntungan dari si kembar, terutama Kentaki. Hari demi hari berlalu, dan transformasi si kembar akhirnya mencapai puncaknya. Butuh waktu lama karena energi surgawi tidak tersedia tanpa batas seperti di alam surgawi. Ryan dan Roan terpaksa menjalani proses ini dengan sangat lambat, memastikan tidak ada sedikit pun energi surgawi dari batu surgawi yang hilang. Fiuh, Ryan menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Yah, tidak ada udara di tengah angkasa, jadi lebih seperti kebiasaan untuk berpura-pura ada. Dia hanya menggunakan energi spiritualnya untuk itu. Ryan meregangkan tubuhnya sedikit, menggerakkan tubuhnya tepat setelah itu dan memeriksa perubahannya. Ya, ini saja. Kita tidak perlu khawatir tentang transformasi setelah kita pergi ke alam surgawi lagi. Roan juga menyelesaikan transformasinya, setuju dengan Ryan. Satu hal yang tidak perlu dipedulikan lagi. Ngomong-ngomong, menurut peta bintang, Klosal masih beberapa tahun lagi. Aku akan kembali untuk memurnikan darah naga. Mungkin semuanya akan selesai saat kita tiba. Mengerikan. Sebelum Ryan atau siapapun bisa mengatakan apapun, Roan sudah menghilang. Menguap. Kentaki akhirnya membuka matanya, setelah tertidur selama semua kejadian itu. Kamu sudah selesai. Cukup banyak, Ryan mengonfirmasi. Kentaki menggunakan indera spiritualnya, memeriksa tubuh Ryan. Tidak diragukan lagi Ryan sekarang memiliki tubuh yang tepat untuk menyerap energi surgawi. Jika kau menyelesaikan transformasi ini sebelum melawan monster kepompong itu, kita akan mengakhirinya lebih cepat. Ryan tampaknya tidak keberatan, mengangkat bahu dengan santai. Apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Itu darurat, jadi Roan dan aku tidak punya waktu untuk menjalani transformasi. Yah, jiwa kami tidak membutuhkan transformasi, jadi mengendalikan energi surgawi tidaklah seburuk itu.
Ryan kemudian menoleh ke arah Rivindio yang tidak jauh darinya. Ia tampak berkonsentrasi pada tubuhnya. Ryan dapat merasakan bahwa Rivindio tidak hanya mengalirkan energi surgawinya tetapi juga memanfaatkan garis keturunannya. Apa yang sedang dilakukannya? Kentaki segera menjelaskan. Oh, aku terbangun beberapa jam yang lalu, dan Rivindio memberitahuku bahwa dia telah selesai menyerap setetes darahku. Lalu, aku memberitahunya apa yang harus dia lakukan untuk membiasakan diri dengan garis keturunannya yang berkurang. Dia sekarang mengedarkan sedikit garis keturunan Chamazots-nya di dalam tubuhnya yang tersisa. Jika dia melakukannya dengan benar, dia seharusnya dapat mengendalikan di mana harus memfokuskan garis keturunan pada setiap momen tertentu untuk setiap tindakan tertentu. Bagi Rivindio, itu adalah jalan baru. Ia selalu berpikir bahwa garis keturunan hanyalah sesuatu yang dapat diaktifkan kekuatannya saat diperlukan. Ia tidak tahu bahwa mungkin untuk mengarahkan kekuatan garis keturunan ke bagian tubuh tertentu sambil menjaga bagian tubuh lainnya dalam keadaan normal. Ya, ia mengalami kesulitan untuk mencapai kendali semacam itu, dan Kentaki menyadari bahwa ia tidak akan melihat kemajuan yang berarti selama beberapa tahun mendatang. Ia memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi abaikan saja. Kentaki kemudian menggunakan energi spiritualnya, meraih tubuh Rivindio. Rivindio memperhatikan hal itu, tetapi Kentaki menyuruhnya untuk tidak berhenti dan terus bekerja. Rivindio melakukan hal itu. Akhirnya, Kentaki siap terbang melewati kehampaan lagi. Bagaimana kalau kita teruskan? Ryan tidak mengeluh. Tentu. Ayo pergi. Ryan bergerak ke punggung Kentaki lagi, dan dia melesat menembus kekosongan, menghilang di kejauhan. Waktu berlalu. Jam berganti hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan. Tidak banyak yang terjadi saat itu. Namun, Ryan memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya lebih banyak tentang alam surgawi, yang merupakan bagian dari kesepakatan dengan Rivindio. Bab 3179. Pertanyaan pertama Ryan mengenai alam surgawi adalah apa yang diharapkan setelah kelompoknya sampai di sana. Sayangnya, Rivindio hanya keluar saat ia mengambil misi untuk mendapatkan batu surgawi. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di istana tertinggi. Meskipun demikian, ia memberitahu mereka apa yang ia ketahui. Alam surgawi di alam semesta ini tidak jauh berbeda dengan lisan. Namun, menurut deskripsinya, alam itu jauh lebih besar daripada alam dewa. Ryan tidak terlalu terkejut dengan hal itu karena alam dewa bukanlah daratan. Alam itu sebenarnya adalah punggung makhluk raksasa yang konyol, Hieoumu. Dari penjelasan Rivindio, alam surgawi hampir sama besarnya dengan surga atau dunia bawah. Itu adalah salah satu dari 3 alam tinggi di alam semesta, dan itu adalah tempat sebagian besar ahli dari alam fana naik setelah mereka mendapatkan batu werdelem surgawi. Kata-kata itu jelas menarik perhatian Ryan. Rivindio menjelaskan bahwa kenaikan tidak benar-benar ada di alam semesta ini. Seseorang hanya bisa pergi ke alam surgawi setelah mereka mendapatkan batu werdelem surgawi. Setelah itu, mereka akan dibawa ke sana oleh para ahli kekaisaran werdelem. Saat itulah Rivindio memberitahu Ryan sesuatu yang menarik. Tidak ada yang namanya ahli Void Tempering Realm atau di atasnya di Mortal Realm di alam semesta ini. Batu werdelem surgawi mereka mencegah mereka memasuki Mortal Realm, terlepas dari tingkat kultivasi mereka. Ketika ditanya apa yang dilakukan Kekaisaran Werdelem jika mereka membutuhkan kekuatan untuk dikirim ke bawah, Rivindio mengangkat bahu. Kekaisaran Werdelem jelas dapat melanggar aturan itu dan mengirim seseorang. Namun, secara luas diterima bahwa tidak ada seorang pun dari alam fana yang dapat dibandingkan dengan para ahli dari alam surgawi atau dunia bawah dan surga. Jika Anda mengirim seseorang di alam transisi, orang ini diharapkan lebih kuat daripada siapapun di sini. Terakhir, tidak masalah apakah mereka lebih kuat atau tidak. Semua orang berada di bawah kendali Kekaisaran Werdelem. Jika mereka menginginkannya, seperti Balai Inkuisisi, misalnya, mereka dapat memotong pasokan energi kultivasi siapapun. Tentu, ada batu werdelem palsu, tetapi juga diketahui secara luas bahwa mereka yang memiliki batu palsu lebih lemah daripada siapapun yang menggunakan batu werdelem asli. Ryan telah mengalaminya sendiri ketika ia bertemu dengan para kultivator dengan batu werdelem palsu. Mereka memang memiliki kekuatan di bawah kultivator normal manapun pada level yang sama karena batu werdelem palsu sangat buruk untuk pekerjaan itu.
Hanya saja mereka tidak punya pilihan ketika mereka masih muda karena mereka tidak dapat memperoleh batu Werdelem yang normal. Jangan lupa bahwa batu Werdelem yang normal pun harus diperjuangkan, dan sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Itu membawa Ryan ke pertanyaan berikutnya, populasi alam surgawi. Kembali ke alam semesta lisan, siapapun bisa berkultivasi, tidak terkecuali. Itu jelas memberimu kumpulan kultivator yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Dari para kultivator itu, mereka yang bisa mencapai alam transisi jelas jauh lebih banyak. Akhirnya, banyak dari mereka menemukan cara untuk naik sendiri, jadi alam dewa terus-menerus menerima pakar baru dari seluruh alam semesta. Tentu saja, situasinya berbeda di sini. Rivindio berkata bahwa bahkan di alam surgawi, seseorang harus mendapatkan batu Werdelem mereka. Tentu saja, di sana batu Werdelem surgawi itu bukan batu Werdelem biasa. Sedangkan untuk ahli yang naik, jumlahnya tidak banyak jika Anda mempertimbangkan seluruh cakupan alam semesta. Ada keuntungan dalam proses itu, dan Ryan juga menyadari hal itu. Dengan jumlah kultivator baru yang jauh lebih sedikit, lebih banyak sumber daya tersedia untuk semua orang, jauh lebih banyak. Ini adalah sesuatu yang diperhatikan si kembar dari para kultivator pada tahap awal. Lebih banyak sumber daya, metode kultivasi yang lebih baik, dan terutama sistem kekaisaran Werdelem yang dapat diakses oleh semua orang dengan CD. Kekuatan rata-rata para ahli di alam semesta ini pasti jauh lebih kuat, dan si kembar mengalaminya. Tentu saja, alam surgawi tidak berbeda. Itulah dua poin utama dari alam semesta ini. Jumlah ahli yang lebih sedikit dengan kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak sumber daya untuk mereka. Ketika ditanya bagaimana alam surgawi dikendalikan, Rivindio menyatakan hal yang sudah jelas. Istana tertinggi memegang keputusan akhir dalam segala hal di sana. Tentu saja, mereka tidak akan campur tangan dalam setiap masalah kecil. Istana berbicara tentang hal-hal yang berdampak besar pada alam surgawi secara keseluruhan. Hal yang sama berlaku untuk surga dan dunia bawah. Jadi, sebagian besar ahli akan menghabiskan seluruh hidup mereka tanpa pernah berhubungan dengan istana tertinggi. Mendengar penjelasan Rivindio, Kentucky jadi penasaran. Para ahli tidak bisa naik sendiri, jadi apa yang akan terjadi jika seseorang berhasil mencapai Void Tempering Realm di Mortal Realm? Bukankah hukum alam semesta Mortal Realm akan memaksa mereka untuk naik? Sama seperti Rivindio di sini, bukan berarti mustahil untuk mendapatkan Divine Stone untuk proses tersebut. Rivindio mengangkat bahu pada akhirnya. Itu adalah fitur lain dari batu Werdelem. Batu Werdelem tidak memungkinkan kultivasi seseorang melampaui alam transisi, terlepas dari apakah mereka memiliki energi surgawi yang mereka miliki atau tidak. Tahap puncak alam transisi benar-benar merupakan kultivasi maksimum yang tersedia. Dan jika Anda memperoleh batu Werdelem surgawi, Anda akan tetap dikirim ke alam surgawi oleh Kekaisaran Werdelem. Anda tidak perlu repot-repot menerobos alam fana, yang jauh lebih buruk. Bicara tentang kendali mutlak, Ryan tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Kentucky setuju dengannya. Memang ada keuntungannya. Sumber daya tambahan akan menjadi sesuatu yang disukai orang-orang di kampung halaman. Namun, dia jelas tidak membicarakan lisan di depan Rivindio. Nah, dengan semua yang telah dilihat Rivindio sejauh ini, dia cukup yakin kelompok si kembar itu pasti bukan dari semesta ini. Namun, jika mereka tidak ingin membicarakannya, dia tidak akan memaksa mereka. Itu bukan masalahnya. Yah, sistemnya bekerja. Itu saja yang bisa kukatakan. Kemudian, Ryan teringat sesuatu. Oh, benar. Apakah kalian punya metode untuk bepergian antar jagat raya Kekaisaran Werdelem? Mata Kentucky berbinar. Orang tuanya tampaknya berada di alam semesta lain di Kekaisaran Werdelem, jadi dia juga perlu mengetahuinya. Bab 3180. Maksudmu, di Istana Agung? Tanya Rivindio. Ryan dan Kentucky mengangguk. Itu juga, tapi sebenarnya tidak perlu ada di sana. Kami bertanya tentang segala cara yang memungkinkan. Rivindio merenung sejenak. Dia tidak tahu banyak tentang hal-hal seperti itu karena dia benar-benar terlalu lemah, muda, dan tidak dianggap. Mengapa dia tertarik untuk bepergian ke alam semesta lain? Kurasa Istana Agung memang memiliki pesawat luar angkasa yang digunakannya untuk mengunjungi alam semesta terdekat. Jelas, itu adalah pesawat Triaglia Senior, dan hanya dia yang menggunakannya. Tetap saja, bahkan dalam 30 tahun hidupku, aku belum pernah melihatnya keluar sekalipun.
Dari apa yang kutahu, terakhir kali dia meninggalkan alam semesta dengannya adalah lebih dari 200 tahun yang lalu. Ryan melanjutkan, baiklah. Dan selain itu, Riffindio memijat ruang di antara kedua matanya, mencoba mengingat. Ia yakin pernah mendengar sesuatu tentang topik ini di suatu tempat, tetapi ia tidak memperhatikan sebelumnya. Aku tahu bahwa mungkin juga untuk bepergian sendiri melalui gerbang spasial, meskipun akan memakan waktu ribuan tahun jika kau menggunakan metode itu. Sial, aku tahu ada cara lain. Apa itu? Asteris pah. Asteris aduh. Asteris. Tiba-tiba, Ryan muncul di belakang Riffindio, menepuk bagian belakang kepalanya. Mengapa kau melakukan itu? Meskipun menyakitkan, itu tidak benar-benar menyebabkan cedera. Kemudian, ia merasa pikirannya menjadi lebih jernih, yang membantunya. Ah, aku ingat sekarang. Ryan tersenyum, lalu kembali ke punggung Kentucky. Aku hanya menggunakan sedikit elemen cahaya, yang sangat baik untuk jiwa dan tubuh. Elemen itu cukup membantu saat aku lupa sesuatu. Riffindio mengangguk, mengerti. Namun, dia menyipitkan matanya. Apakah tamparan itu perlu? Tidak juga. Hahaha. Reali mengangkat bahu. Persetan denganmu. Riffindio mengumpat dengan marah. Ryan tetap tertawa, jadi butuh beberapa waktu bagi Riffindio untuk menenangkan diri. Pokoknya, biar ku perjelas, aku tidak begitu yakin apakah itu berhasil. Itu hanya sesuatu yang kudengar saat lewat di Istana Agung. Dari apa yang kudengar, ada yang disebut Great Void Shifter. Itu semacam formasi teleportasi, tetapi bertukar dua tempat di luar angkasa pada saat yang sama, jelas Riffindio. Bagaimana cara kerjanya? Apakah itu ada? Bisakah kamu menggunakannya? Apa saja persyaratannya? Aku tidak tahu. Jika itu ada, aku tidak tahu apakah itu terletak di istana tertinggi atau di tempat lain. Sialnya, itu mungkin tidak ada di alam semesta kita sejauh yang kutahu. Ryan dan bahkan Zangetsu di alam dimensi jiwa surgawi cukup terkejut. Asteris. Zangetsu muncul di luar, bergabung dengan Ryan di punggung Kentucky. Apakah kau bilang benda itu bertukar tempat di luar angkasa? Riffindio mengangguk. Itulah yang kudengar. Kenapa? Apakah itu sesuatu yang penting? Ryan dan Zangetsu saling memandang. Ryan, khususnya, tahu masalah di balik hal-hal seperti itu. Kau tahu, formasi teleportasi bekerja dengan cara membengkokkan ruang secara harfiah. Kemudian, kau melintasi dua titik di ruang angkasa untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah metode rumit yang membutuhkan banyak persiapan dan, dengan demikian, formasi teleportasi. Ahli tingkat tinggi dapat melakukan teleportasi dalam jarak yang sangat dekat, biasanya tidak lebih dari beberapa kilometer. Luan adalah salah satunya, tetapi ahli lawan masih akan dapat merasakannya jika Luan menggunakan metode seperti itu. Ia melanjutkan, dalam kasus gerbang spasial, gerbang tersebut membuka lorong di balik jalinan ruang dan waktu alih-alih membengkokkannya. Itulah sebabnya Anda tidak melihat siapapun di bawah alam ruang waktu yang mampu membuka gerbang spasial. Anda memerlukan setidaknya sedikit kendali atas ruang dan waktu untuk mencapainya. Itulah sebabnya formasi teleportasi biasanya jauh lebih cepat. Hal yang baik tentang gerbang spasial adalah Anda tidak memerlukan formasi untuk membuatnya saat Anda menjadi cukup kuat. Gerbang spasial sangat berguna. Zangetsu setuju dengan Ryan. Dia sendiri belum pernah melihat gerbang spasial dibuka oleh seorang ahli, tetapi dia tahu trik di baliknya karena informasinya tersedia di jaringan Werdelem. Guru benar. Sekarang, masalahnya adalah pengubah void besar yang kamu bicarakan. Baik itu formasi teleportasi atau gerbang spasial, mereka memanipulasi ruang, tetapi mereka tidak dapat mengubah lokasi ruang dalam ruang dan waktu. Tepat sekali, Ryan mengangguk. Seberapapun kau bisa membengkokkan ruang, faktanya titik di ruang itu masih ada. Kau hanya perlu meregangkan atau menyempitkannya untuk memenuhi kebutuhanmu. Atau, dalam kasus gerbang spasial, kau membuat lubang di dalamnya. Untuk menukar dua titik di ruang, terlepas dari betapa konyolnya kedengarannya, kau memerlukan semacam hubungan di antara keduanya. Formasi teleportasi menggunakan formasi di kedua sisi untuk mencapainya. Ahli tingkat tinggi yang melakukan teleportasi menggunakan indera surgawi, kekuatan spasial, kekuatan waktu, atau hal lain selama hal itu memenuhi kebutuhan mereka untuk menciptakan hubungan antara dua tempat. Gerbang spasial memungkinkan Anda untuk bepergian di balik struktur ruang angkasa, di mana 1 meter mungkin setara dengan jutaan,
miliaran, triliunan, kuadriliun, atau bahkan lebih banyak kilometer di luar sana. Tidak perlu koneksi ke sisi lain selama Anda tahu persis kemana Anda ingin pergi. Tentu saja, seperti yang saya sebutkan, metode ini membutuhkan waktu lebih lama daripada formasi teleportasi. Jika formasi pengubah void besar milikmu benar-benar menukar titik-titik di ruang angkasa, kita perlu tahu jenis koneksi apa yang digunakannya untuk mencapai hasil itu. Pertama-tama, bagaimana ia dapat mengubah dua lokasi dalam ruang dan waktu? Apakah ia merobek dua area target? Mungkinkah itu hanya kesalahpahaman? Apakah itu metode instan? Atau mungkinkah itu sesuatu seperti gerbang spasial, yang membutuhkan waktu untuk bepergian dari satu titik ke titik lain, tetapi lebih cepat dalam kasus pengubah ini? Bagaimanapun, gagasan menukar dua tempat di ruang angkasa tampaknya cukup menggelikan dalam pikiranku, Ryan melengkapi. Zangetsu, jelas, merasakan hal yang sama. Meskipun demikian, baik Ryan maupun Zangetsu ingin melihat salah satu formasi tersebut. Bahkan kemampuan sistem untuk memungkinkan si kembar muncul di mana saja di alam semesta lisan tidak benar-benar mengubah posisi ruang dan waktu. Selain itu, kemampuan itu membutuhkan koneksi, yang, di lisan, adalah Ryan, Roan, dan Luan. Di sini, ketika Ryan memasuki alam dimensi dan meninggalkannya di sisi Roan, Roan adalah koneksi itu. Koneksi itu selalu ada. Tentu saja, jika menyangkut hubungan antara dua titik, Ryan punya ide. Bahkan, dia punya dua. Bab 3181. Kembali ke alam semesta lisan, Ryan mempelajari dua hal. Pertama, metode komunikasi hukum surgawi. Para semi-celestial mampu mengorbankan pemahaman mereka tentang hukum untuk mengendalikan hukum surgawi, yang memungkinkan mereka berkomunikasi dengan semi-celestial lainnya di alam semesta. Itu adalah komunikasi instan, jadi mungkin Great Void Shifter ini menggunakan metode yang sama. Hal kedua yang terlintas di benak Ryan adalah Circuitry Formation milik sistem. Circuitry Formation memiliki kekuatan untuk memindahkan Ryan dan Roan secara instan ke posisi acak hingga 1000 km. Circuitry Formation tidak perlu terhubung dengan apapun, tetapi karena fakta inilah Circuitry Formation sepenuhnya acak. Selain itu, energi yang dibutuhkan meningkat berkali-kali lipat dari teleport formation normal yang dibutuhkan untuk memindahkannya ke jarak yang sama. Jika shifter menggunakan metode yang sama tetapi dapat menentukan lokasi, maka energi untuk melakukan pemindahan itu mungkin sangat tinggi. Ryan, kau berbicara tentang koneksi yang diperlukan, bukan? Suster Orb tiba-tiba berbicara. Bagaimana dengan itu? Ryan bertanya balik. Apakah kamu lupa? Ada satu hal yang konon hadir di seluruh alam semesta Kekaisaran Werdelem dan memungkinkan komunikasi instan terlepas dari seberapa jauh alam semesta itu satu sama lain. Ah, Ryan merasa seperti orang bodoh. Benar sekali. Jaringan Kekaisaran Werdelem. Jika shifter ini menggunakan jaringan, iya. Pasti itu dia. Namun, Zangetsu menyipitkan matanya. Itu membawaku pada satu pertanyaan yang ada di benakku sejak aku mulai mempelajari tentang formasi. Bagaimana Kekaisaran Werdelem bisa mempertahankan sistem jaringan yang bekerja secara real-time di begitu banyak semesta sekaligus? Ryan kembali lagi ke teori pertamanya. Hukum langit. Itulah satu-satunya jawaban yang mungkin. Hukum langit ada di mana-mana, jadi hubungannya harusnya bisa terjadi bahkan di antara alam semesta yang lain. Baik Zangetsu maupun Rivindio tidak tahu apapun tentang hukum. Tentu saja, Rivindio menyadari bahwa para ahli tingkat tinggi di alam ruang waktu dan di atasnya dapat menggunakannya, tetapi dia sangat jauh dari alam seperti itu. Ryan melihat kebingungan mereka dan tertawa. Hahaha, baiklah, baiklah. Ini bukan saatnya membicarakan hukum. Kalian berdua akan mengerti suatu hari nanti, asalkan kalian tidak mati lebih dulu, tentu saja. Ryan membuat catatan dalam benaknya untuk mempelajari lebih lanjut topik ini begitu ia sampai di alam surgawi. Mungkin ia bisa memperoleh informasi lebih lanjut tentang pengubah wujud ini di sana. Kentucky, yang mengabaikan semuanya karena topik itu membuatnya bosan, akhirnya berbicara. Baiklah, ini sudah cukup. Rivindio, sekarang saatnya untuk pertukaran mingguan kita. Ryan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kentucky jelas tertarik pada awalnya karena mereka mungkin menggunakan shifter ini untuk pergi ke alam semesta orang tuanya. Namun, saat pembicaraan menjadi teknis, dia hampir tertidur. Oh,
Riffindio mengangguk cepat. Sejak Kentucky ditugaskan untuk melatihnya sebagai binatang iblis, Kentucky akan melawannya dan menunjukkan semua kesalahannya sebagai binatang iblis. Jika dia melakukannya dengan cukup baik, Kentucky tidak keberatan memberinya setetes darah lagi. Riffindio jelas mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi lebih baik. Lebih banyak regal bloodline. Bagaimana mungkin dia tidak memperjuangkannya? Dia tidak melakukan apapun selain mengikuti instruksi Kentucky dan melawannya sejak mereka memulai perjalanan, sampai-sampai dia tidak pernah memeriksa CD-nya sekalipun. Seolah-olah istana tertinggi dan Camazotz Bats tidak ada lagi untuknya. Nah, Ryan juga meminta agar tidak ada yang menggunakan CD mereka. CD berada di antah-berantah di luar angkasa. Seharusnya tidak ada CD di tempat seperti ini. Jadi, kalau ada yang merasa aneh, aturannya adalah CD harus selalu dalam posisi mati. Ryan tersenyum dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Biasanya butuh waktu beberapa jam, jadi dia tidak keberatan menunggu. Sebaliknya, karena Zangetsu ada di luar, Ryan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajarinya. Jadi, bagaimana perkembangan rune senarmu? Kepercayaan diri Zangetsu kembali tumbuh. Kau bilang bahwa mencapai untaian gelombang dengan frekuensi 100 atau lebih akan menjadi rintangan, bukan? Lihatlah. Zangetsu mengeluarkan rune itu, menunjukkan hasilnya kepada Ryan. Ryan sudah menyerah untuk merasa terkesan dengan bakat orang ini dalam hal ketepatan. Meskipun pekerjaannya masih agak belum sempurna, dia melakukannya jauh lebih cepat dari yang diharapkan Ryan. Seperti yang diharapkan dari muridku. Zangetsu tidak peduli dengan pujian Ryan. Sebaliknya, dia merasa pujian itu tidak perlu, sama seperti Rowan. Mereka berdua benar-benar tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Ryan tidak keberatan dan mulai menunjukkan beberapa hal. Waktu terus berlalu, dan pelatihan serta pekerjaan mereka pun terus berlanjut. Tak lama kemudian, 4,5 tahun pun berlalu. Ryan akan berlatih setiap kali dia tidak mengajari Zangetsu sesuatu. Dia juga bertanya lebih banyak tentang alam surgawi kepada Riffindio, tetapi Riffindio benar-benar tidak tahu lebih banyak daripada pengetahuan umum, hasil dari kehidupannya di istana. Di sisi lain, Rowan terus menyempurnakan garis keturunannya. Kecepatannya dalam melakukan pekerjaannya meningkat pesat, dan ia mampu meninggalkan kuali itu sendiri hampir sepanjang waktu. Meski begitu, ia juga berkultivasi karena ia tidak punya banyak hal lain untuk dilakukan. Akhirnya, Klosal cukup dekat sehingga Kentucky dapat melihatnya secara detail dengan matanya sendiri. Itu bukan lagi sekadar titik di angkasa. Sepertinya kita sudah di sini. Ryan dan yang lainnya melihat ke arah yang sama, meskipun mereka baru dapat melihat dengan detail yang sama 1 jam kemudian. Meski begitu, mereka masih butuh waktu untuk mencapai planet itu. Ada formasi planet, Suster Orb memperingatkan saat mereka sudah cukup dekat. Jelas sangat besar, jadi meretasnya akan memakan waktu lama. Ryan menggelengkan kepalanya saat matanya menemukan sesuatu yang lain, stasiun luar angkasa yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka berada. Stasiun itu cukup besar, dan beberapa pesawat luar angkasa tampak datang dan pergi dari sana. Tidak perlu. Teman-teman baru kita di sana mungkin tidak keberatan memberi kita tumpangan, meskipun mereka tidak akan mengetahuinya. Hehe. Bab 3182. Di dunia kultivasi yang sangat maju seperti Kekaisaran Werdelem, stasiun luar angkasa bukanlah hal baru. Misalnya, planet Klosal memiliki total 3 stasiun luar angkasa, yang terbesar adalah bagian dari Aula Inkuisisi. Planet ini juga memiliki formasi perlindungannya sendiri, dan mendekatinya tidak akan mudah. Namun, formasi deteksi stasiun luar angkasa tidak sebesar formasi planet seperti yang ada di sekitar Klosal. Satu-satunya pertanyaan adalah apa yang ingin dilakukan Riffindio. Jadi, seperti yang dijanjikan, Kentucky membantu Anda dalam beberapa tahun terakhir, dan Anda memberitahu kami semua yang Anda ketahui sebagai balasannya. Sekarang, kami akhirnya kembali ke Klosal. Anda tinggal menyalakan perangkat komunikasi Anda dan membuka penghalang perlindungan planet untuk Anda, atau bahkan meminta seseorang untuk datang dan menjemput Anda. Ini, Riffindio hampir melupakannya. Lagi pula, sudah lebih dari 4 tahun berlalu. Tetap saja, dia memang anggota Istana Agung, meskipun dia mungkin akan dibuang sekarang karena garis keturunannya telah jatuh. Tetes darah Kentucky banyak membantunya, tetapi tidak meningkatkan konsentrasi garis darah Camazotz milik Riffindio. Bagaimanapun, garis darah mereka berbeda.
Yang dilakukan darah Kentucky adalah meningkatkan kekuatan sedikit garis darah yang dimiliki Rivindyo setelah kejadian di alam dimensi yang aneh. Di sisi itu, garis darah Chamazots milik Rivindyo, meskipun hampir hilang, memiliki kekuatan yang mirip dengan kelelawar Chamazots dari alam ruang elemental. Tentu saja, Rivindyo tetap akan dihancurkan oleh kelelawar seperti itu karena bagian lainnya memiliki konsentrasi yang sangat besar. Jadi, secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan Bloodline Rivindyo sekarang cukup mirip dengan apa yang dimilikinya sebelum kepompong itu mencurinya. Mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Kekuatannya memang lebih besar, tetapi kekuatannya berkurang. Melihat Ryan dan Kentucky menatapnya, menunggunya memutuskan untuk pergi, membuat Rivindyo bertanya-tanya apakah itu benar-benar pilihan yang tepat. Namun, sekali lagi, meskipun dia tidak ingin pergi, apakah si kembar dan Kentucky menginginkannya untuk tinggal? Rivindyo tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, mengeluarkan CD-nya dan menyalakannya kembali setelah bertahun-tahun. Aku mengerti. Aku tidak akan menyebutmu, dan aku hanya akan mengatakan bahwa aku diteleportasi jauh dan bahwa CD-ku tidak berfungsi sampai sekarang atau alasan lain seperti itu. Ryan mengangguk. Itu yang terbaik. Tentu saja, kau tidak berutang apapun kepada kami, jadi jika kau ingin mencela kepulangan kami tidak bisa berbuat banyak. Tetap saja, cobalah untuk setidaknya diam tentang Kentucky. Memberitahu Istana Agung tentang keberadaannya tidak akan banyak bermanfaat bagimu karena, bahkan jika mereka berhasil merebut Kentucky, kau tidak akan pernah melihat setetes darahnya. Rivindyo membencinya, tetapi dia tahu Ryan benar. Dengan jabatannya, tidak mungkin ada orang yang akan memberinya apapun untuk informasi itu. Mereka hanya akan menganggapnya sebagai Rivindyo yang sedang menjalankan tugasnya dan mengabaikan keberadaannya. Paling-paling, jabatannya di Istana Agung tidak akan diambil darinya. Yah, itu semua hanya alasan. Sejujurnya, dia sudah cukup dekat dengan Kentucky setelah sekian lama, dan dia merasa berutang banyak pada burung hitam putih itu. Itulah alasan utama baginya untuk tidak mengatakan apapun. Baiklah, kalian berdua pergilah karena stasiun luar angkasa cukup jauh. Aku akan menunggu beberapa menit sebelum membuat kaham. Rivindyo melihat CD-nya, yang tidak dapat terhubung ke sistem Werdelem Empire. Sinyalnya ada, tetapi tidak dapat menerima Werdelem Stone Energy Signature miliknya, yang pada dasarnya adalah ID-nya di jaringan. Apa yang terjadi di sini? Apakah rusak? Ryan dan Kentucky melihat dan menyadari penyumbatan itu. Apakah kamu melakukan sesuatu yang membuatmu terkunci dari sistem? Rivindyo merenung sejenak. Kurasa tidak. Aku hanya menggunakannya sekali setelah kita meninggalkan tempat aneh itu. Dimensional Realm untuk memeriksa di mana kita berada di tata surya. Aku bahkan tidak mengakses informasi lain saat itu. Setelah itu, kau memintaku untuk mematikannya, dan aku belum menyalakannya sampai sekarang. Periksa CD-mu, Ryan, Kentucky bertanya di samping. Mungkin itu bukan masalah bagi Rivindyo saja. Ryan mengangguk. Dia punya beberapa CD di alam dimensi yang terdaftar pada ide yang berbeda. Kekaisaran Werdelem tidak tahu bahwa dia adalah pemilik CD tersebut. Dia mengambil salah satu CD yang jarang dia gunakan dan menyalakannya lagi. CD itu tersambung tanpa masalah. Sepertinya milikku berfungsi dengan baik. Saya kesampingkan fakta bahwa Anda bahkan dapat menggunakannya, komentar Rivindyo. Lagi pula, jika Ryan tidak dapat benar-benar menyalin ide, bagaimana ia dapat membuat CD lain berfungsi tanpa kehadiran pemiliknya? Bagaimanapun, ia telah menyerah menyelidiki kelompok si kembar. Mengapa CD saya sendiri tidak berfungsi? Kemudian, Ryan menyadari sesuatu ketika dia hendak memeriksa informasi lain di jaringan. Oh, bagaimana mungkin kita bisa lupa? Kita jatuh ke dalam lubang hitam atau sesuatu yang mirip dengan itu. Hahaha, aku benar-benar lupa tentang dilatasi waktu yang disebabkan oleh lubang hitam. Waktu, dilatasi. Rivindyo langsung teringat bahwa memang ada fenomena seperti itu di dekat lubang hitam. Kita berada di masa depan. Sudah berapa lama sejak kita jatuh ke lubang hitam itu? Kentucky pun ikut penasaran dan mendengarkan dengan saksama. Lihatlah, meskipun kami merasa seperti baru saja melewati 1 atau 2 detik saat ditelan, lebih dari 400 tahun telah berlalu, Ryan menunjukkan informasi itu kepada mereka berdua. Di dalam alam dimensi, Zangetsu, Sister Orb, dan Rowan juga mendengarnya. Rivindyo kebingungan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Benar. Itulah sebabnya aku diblokir. Ryan setuju dengannya.
Tidak diragukan lagi. Kau mungkin dianggap mati hari itu, jadi ketika Werdelem Stone Signature milikmu mencoba terhubung, sistem segera mendeteksinya dan akhirnya memblokirmu sepenuhnya. Kau harus berbicara dengan Inquisition Hall dan meminta mereka melaporkan ke istana tertinggimu bahwa kau sebenarnya masih hidup. Yah, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk memulihkan dirimu. Namun, Rivindio tampak sedikit bersemangat. Tidak, aku sudah mati. Hahaha, hebat, aku sudah mati bagi mereka semua. Berita yang luar biasa. Bab 3183. Ryan dan Kentucky bertanya-tanya apakah Rivindio sudah gila, terutama Kentucky. Aku tidak mengalahkanmu terlalu parah, kan? Rivindio segera pulih. Oh, benar, kau tidak mengerti mengapa ini adalah kabar baik. Kau tahu, semua kelelawar Camastos terikat dengan Istana Agung melalui ide Batu Werdelem dan sistem Kekaisaran Werdelem. Aku sudah menyebutkan sebelumnya bahwa aku mungkin akan dikeluarkan dari istana karena kehilangan garis keturunanku, kan? Ryan dan Kentucky mengangguk. Rivindio sebenarnya sudah mengeluh dan meratapi hal itu berkali-kali, jadi mereka tidak bisa melupakannya lagi. Bagaimanapun, mereka hanya menunggu Rivindio melanjutkan penjelasannya. Baiklah, jika apa yang dikatakan Ryan benar, dan aku sudah mati bagi sistem, maka aku juga sudah mati bagi Istana Agung, kata Rivindio. Intinya Istana Agung menjatuhkan, mengusir, mengasingkanku, atau apapun sebutanmu, adalah bahwa aku tidak akan memiliki kehidupan yang mudah setelah itu. Kemungkinan besar aku akan dibunuh sebagai gantinya. Bahkan jika tidak, aku akan dicap sebagai pecundang, yang terjadi berkali-kali di masa lalu dengan kelelawar lain karena berbagai alasan lainnya. Mereka yang dicap seperti itu tidak termasuk dalam perjanjian perlindungan garis keturunan binatang iblis surgawi. Rivindio menunjukkan bagian yang paling penting. Ryan jelas tahu tentang itu. Garis keturunan Divine Demon Beast tidak dapat dirampok di alam semesta ini, dan mereka hanya dapat diperoleh jika Demon Beast itu sendiri bersedia memberikannya kepadamu. Itulah salah satu alasan Ryan lebih suka membuat kesepakatan dengan Salamander Lava Pristine daripada menangkap beberapa dari mereka dan merampoknya. Meskipun dia tidak takut dengan konsekuensinya, lebih baik mencegah keributan yang tidak perlu. Itu tidak berarti kamu bahkan tidak bisa melawan mereka. Jika mereka keluar dari wilayah mereka, dan terutama jika mereka bertindak lebih dulu, mereka dianggap sebagai Demon Beast biasa, dan itu adalah kesalahan mereka jika mereka terbunuh dalam prosesnya. Tetapi juga karena itu mereka jarang keluar karena wilayah mereka biasanya menyediakan semua yang mereka butuhkan. Namun, Rivindio akan dikeluarkan dari sistem perlindungan ini. Itu bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah begitu Anda dikeluarkan dari sistem ini, lokasi Anda juga akan dibagikan dengan berbagai kekuatan yang tertarik pada garis keturunan Anda untuk alkimia, kerajinan, dan tujuan lainnya. Istana benar-benar tidak menyukai gagasan untuk membiarkan kelelawar Camazots gagal berkeliaran. Anda bahkan tidak diizinkan untuk memiliki keturunan, karena Camazots bibrida apapun akan segera disingkirkan untuk memastikan garis keturunan tetap murni. Sejujurnya, tidak ada yang baru di sana, komentar Kentucky. Ada banyak ras di lisan yang melarang penyebaran garis keturunan mereka, terutama Divine Demon Beast. Mengapa hal seperti itu tidak terjadi di sini? Ryan mengangkat bahu. Jadi, karena mereka sudah menganggapmu mati, terutama karena sudah lebih dari 400 tahun berlalu, tidak akan ada tanda. Kau hanya perlu berhati-hati agar tidak menyerahkan dirimu. Rivindio merasa lebih baik saat dia memikirkannya. Memang, aku mungkin tidak memiliki sumber daya Istana Agung lagi. Yang tidak banyak untuk memulai, Rivindio menambahkan dengan gumaman yang hanya dia dengar sebelum melanjutkan. Tapi aku juga bebas melakukan apa yang kuinginkan. Aku hanya perlu berhati-hati untuk tidak menunjukkan bahwa aku kelelawar Camazots. Namun, itu tidak akan sulit. Lagi pula, aku hampir kehilangan semua garis keturunanku. Kami, kelelawar Camazots, tidak jauh berbeda dari kebanyakan ras kelelawar normal dalam hal penampilan. Itu sempurna. Ryan dan Kentucky saling memandang. Itu memang tampak seperti hal yang baik, tetapi dia melupakan satu hal. Itu tampaknya bagus. Namun, bagaimana rencanamu untuk berkultivasi dan kembali ke alam surgawi? Pesawat ruang angkasamu sudah tidak ada lagi, dan kamu tidak dapat mengungkapkan siapa dirimu. Ah, kebahagiaan Rivindio lenyap secepat kemunculannya. Aku, lupa tentang itu. Ryan juga menambahkan masalah lain. Itu belum semuanya.
Jika kamu tidak dapat menggunakan CD-mu, maka kamu tidak akan memiliki akses ke sistem kekaisaran Werdelem. Bisakah kamu hidup normal tanpanya? Rivindio lebih peduli dengan bagian alam surgawi. Aku tidak keberatan jika tidak memiliki CD untuk digunakan. Skenario terburuk, aku bisa mendapatkan murid untukku dan meminta mereka menggunakan CD mereka untuk masalahku. Namun, bagian alam surgawi, itu akan sedikit rumit. Jangan lupa apa yang Rivindio jelaskan kepada kelompok si kembar dalam perjalanan ke sini. Tidak ada yang namanya kenaikan di alam semesta ini. Kalian harus mendapatkan batu Werdelem surgawi, dan kemudian kalian akan dibawa ke alam surgawi oleh pasukan kekaisaran Werdelem. Namun, Kentucky menunjukkan jalan keluar. Yah, alasan tidak ada kenaikan adalah karena ketika seseorang mendapatkan batu Werdelem surgawi, mereka langsung dibawa ke alam surgawi, kan? Bagaimana jika Anda mencapai kultivasi alam tempering void di sini? Bukankah hukum alam fana alam semesta ini masih memaksa Anda naik ke alam surgawi? Rivindio menatap Kentucky, tetapi dia tidak punya jawaban. Aku tidak tahu pasti. Aku belum mendengar ada orang yang mencapai void tempering realm di mortal realm. Lagi pula, mustahil untuk mencapainya tanpa Divine Werdelem Stone. Aku sendiri jelas punya Divine Werdelem Stone, jadi kalau aku punya cukup waktu, kurasa aku bisa mencapai Void Tempering Realm dengan mudah. Tapi apakah aku akan naik level dalam kasus seperti itu? Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Kemudian, dia menatap Ryan dan Kentucky. Bagaimana denganmu? Bagaimana rencanamu untuk pergi ke alam surgawi setelah ini? Ryan merenung sejenak. Pertama-tama, kita akan mencapai Void Tempering Realm dan melihat apakah kita akan ditendang ke sana oleh hukum Mortal Realm. Jika tidak berhasil, baiklah, kita bisa memikirkannya nanti. Ryan punya beberapa ide, tetapi dia tidak memperhatikannya sekarang. Pertama, Rowan harus menghabiskan pilnya. Rivindio memikirkannya sejenak. Kau tidak keberatan membantuku turun ke pesawat, kan? Ryan tersenyum tipis. Tentu saja tidak, tapi kau harus tetap tinggal di alam dimensi Sakuku, dan ada harga yang harus dibayar. Bab 3184. Lebih banyak batu surgawi. Tanya Rivindio, sambil menghitung sisa batu surgawi yang ada di cincin spasialnya. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tubuh kita sudah beradaptasi dengan energi surgawi. Akan lebih baik jika kita mendapatkan lebih banyak batu surgawi, tetapi kita tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Yang aku butuhkan adalah kamu memberitahuku bagaimana kamu bisa menemukan monster kepompong itu di alam dimensi yang rapuh itu. Rivindio bingung. Yah, aku kelelawar, tahu. Aku jelas menggunakan echolocation. Namun, Ryan tidak membicarakan hal itu. Itu tidak sepenuhnya benar. Jika ada semacam suara yang digunakan, aku akan menyadarinya dengan indera spiritualku. Itu sesuatu yang lain. Oh, Rivindio mengerti. Memang, itu berbeda. Kami, kelelawar Chamazots, memiliki jenis suara khusus yang tidak dapat dideteksi. Hanya kelelawar Chamazots lain seperti kami yang dapat mendengarnya, yang sangat cocok untuk lokasi gema. Itu adalah jenis suara yang membuat hampir semua hal tidak dapat disembunyikan dari kami. Bahkan jika kita mencoba menghalangi dan meredam suara-suara itu. Tanya Kentucky, juga penasaran. Rivindio mengangguk. Tepat sekali. Jenis suara yang kami hasilkan tidak mengikuti logika yang sama dengan suara normal. Suara itu lebih merupakan campuran suara, energi, dan kekuatan garis keturunan. Anda tidak dapat memblokirnya hanya karena suara itu tidak dapat diblokir. Suara itu cukup berguna karena bahkan kelelawar Chamazots muda tidak akan kesulitan mendeteksi ahli tingkat tertinggi di alam semesta kita. Satu-satunya yang dapat berhenti terdeteksi oleh lokasi gema Chamazots kami adalah kelelawar Chamazots lainnya. Rivindio memperhatikan ekspresi penasaran Ryan dan mendesah. Meskipun begitu, itu bukanlah sesuatu yang bisa kuajarkan kepadamu. Untuk menggunakan echolocation kami, kamu harus terlahir kembali sebagai Chamazots Bat. Ryan mengangkat bahu. Yah, itu belum pasti. Ayo buat kesepakatan. Tetaplah bersama kami untuk sementara waktu, dan aku akan mencoba menemukan cara untuk meniru kemampuan Chamazots Bat ini. Ryan sangat tertarik padanya. Fakta bahwa benda itu dapat mendeteksi apapun yang tidak dapat dideteksi oleh energi spiritual, afinitas elemen cahaya, dan pemindaian kekuatan jiwa miliknya sangat diinginkan. Ada juga persepsi spasial alami seseorang,
tetapi jangkauannya cukup kecil, bahkan di alam keilahian. Lokasi gema khusus Rivindio tampaknya menjangkau lebih jauh. Belum lagi, jika kelompok si kembar menemukan sesuatu seperti monster kepompong itu lagi, yang sama sekali tidak dapat mereka deteksi, akan lebih baik untuk memiliki kemampuan seperti milik Rivindio. Rivindio merenung sejenak. Sampai kapan? Untuk memulai, bagaimana kalau sampai kita pergi ke alam surgawi? Tanya Ryan. Rivindio merasa agak sulit menerimanya. Tapi kamu masih di Saint Realm. Berapa tahun yang kamu perlukan untuk mencapai puncak alam transisi dan kemudian alam Void Tempering? Pertama-tama, apakah kamu punya batu Werdelem surgawi untuk bisa menerobos? Kami memang punya batunya, Ryan menegaskan. Ya, mereka punya sistemnya, yang bahkan lebih baik. Apa kau lupa bahwa dulu kami adalah ahli di level yang jauh lebih tinggi? Oh, Rivindio teringat akan hal itu. Dialah yang mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa kelompok si kembar hanyalah ahli Saint Realm. Soal waktu, lanjut Ryan, kamu tidak perlu khawatir soal itu. Tidak akan butuh waktu lama. Di dalam alam dimensi jiwa surgawi, Rowan masih mengolah darah salamander. Ia sudah hampir selesai dan akan membuat pil. Namun, pertama-tama, mereka harus kembali ke Klosal agar ia bisa mengumpulkan beberapa bahan lainnya. Selain itu, mereka memiliki perjanjian dengan Karef, dan mereka tidak akan mengingkari janji mereka. Sebagai imbalan atas bantuan Karef, mereka berjanji untuk membawanya pergi dari planet ini. Rivindio memikirkan apa yang akan ia dapatkan dan apa yang akan ia hilangkan, dan akhirnya menerima usulan Ryan. Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Baiklah, bagaimana kita bisa turun ke planet itu? Aku akan mengirimmu dan Kentucky ke pocket dimensional realm milikku. Aku akan pergi sendiri ke stasiun luar angkasa, kata Ryan. Biasanya, Rivindio akan menolak hal seperti itu karena dia akan berada di bawah kekuasaan Ryan di pocket dimensional realm miliknya. Namun, si kembar dan Kentucky bisa saja sudah membunuhnya berkali-kali, jadi mengapa harus menunggu sampai sekarang? Baiklah. Ryan tersenyum, senang melihat Rivindio tidak meragukannya. Dengan lambaian tangannya, Rivindio menghilang ke dalam alam dimensinya. Namun, sebelum ia mengusir Kentucky ingin menanyakan sesuatu yang lain kepada Ryan. Ryan. Aku tahu, Ryan tidak membiarkan Kentucky menyelesaikan kalimatnya. Jika Rivindio sudah mati bagi sistem Kekaisaran Werdelem, tidak masuk akal jika dia masih bisa menyerap energi surgawi dari batu surgawinya atau energi spiritual di sekitarnya. Dia memiliki akses ke sistem tersebut dengan CD-nya ketika dia meninggalkan alam dimensi yang rapuh itu. Dalam perjalanan ke sini, CD-nya diblokir. Secara teori, jika sistem Kekaisaran Werdelem mengira ada yang salah, seharusnya sistem itu juga memblokir kemampuannya untuk menyerap energi kultivasi. Kentucky tidak suka dengan ucapannya. Jadi dia menyembunyikan sesuatu. Ryan tidak tahu pasti. Dia masih muda, jadi aku merasa sulit untuk percaya bahwa Rowan dan aku tidak dapat mendeteksi apakah dia berbohong. Kau juga, sudah cukup pandai mendeteksi kebohongan selama bertahun-tahun, tetapi sepertinya dia juga tidak berbohong kepadamu, kan? Kentucky teringat saat-saat ia berbicara dengan Rivindio. Memang tidak. Untuk saat ini, mari kita beri dia kesempatan. Aku benar-benar tertarik dengan lokasi gema Chamazots miliknya, Ryan menyimpulkan. Pokoknya, kembalilah ke alam dimensi. Aku akan menyelinap ke salah satu pesawat luar angkasa yang memasuki planet ini. Aku akan membawamu keluar begitu kita sampai di darat. Asteris mengerikan. Asteris. Kentucky menghilang, dan Ryan menuju ke stasiun luar angkasa di kejauhan sambil menggunakan skill bending cahaya dan indera surgawinya. Begitu dia cukup dekat, Sister Orb bertindak, meretas formasi deteksi dan perlindungannya. Dibandingkan dengan yang planet, stasiun luar angkasa kecil ini cukup mudah dan cepat untuk dilalui. Akhirnya, dia naik dan kembali ke Klosal sekali. Lagi, bab 3185. Ryan lebih berhati-hati untuk meninggalkan area tempat pesawat ruang angkasa itu mendarat. Mungkin tidak ada banyak perlindungan di stasiun ruang angkasa itu karena tidak ada yang menduga serangan akan datang dari luar. Namun, di darat, Anda tidak akan pernah tahu apakah beberapa kekuatan lawan mungkin punya ide-ide bodoh. Salah satu stasiun ruang angkasa itu milik Aula Inkuisisi, tetapi dua lainnya milik dua kekuatan lain yang tidak terkait dengannya.
Ryan merasakan kehadiran beberapa indera spiritual alam transisi, semuanya cukup dekat dengan lokasi pendaratan. Untungnya, mereka tidak cukup dekat untuk menembus skill pembengkokan indera surgawi miliknya. Sedangkan untuk melihatnya dengan mata telanjang, itu bahkan lebih tidak mungkin karena dia juga membelokkan cahaya di sekitarnya. Tempat yang ia temukan disebut negara Yondexis, yang dikuasai oleh Sekte Yondexis. Sekte ini jauh lebih kuat daripada sekte pembelah dunia, misalnya, yang mudah dilihat dari fakta bahwa mereka memiliki stasiun luar angkasa sendiri. Setelah lolos dari lokasi pendaratan, Ryan tiba di ibu kota Yondexis. Ia tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia menyewa kamar untuk dirinya sendiri sambil menggunakan salah satu identitas palsunya dan mengajak semua orang keluar lagi. Baiklah, semuanya. Kita sudah sampai. Rivindio melihat ke arah Kentucky melalui jendela, yang sedang dalam wujud manusia. Yondexis Capital, kan? Tanya Rivindio. Ryan mengangguk. Lagi pula, aku datang menggunakan salah satu pesawat luar angkasa mereka. Rivindio, aku akan memintamu untuk tetap berada di sisiku dan Kentucky selama perjalanan, menggunakan echolocation-mu untuk memastikan kita tidak diikuti atau hal semacam itu. Tidak masalah, Rivindio berharap demikian, mengingat betapa Ryan tampak tertarik pada kemampuannya. Ia juga lebih suka tinggal di luar. Ketika ia memasuki alam dimensi jiwa surgawi, Sister Orb membuatnya tidak dapat melihat atau merasakan apapun lebih dari beberapa meter dari posisi kedatangannya. Itu juga termasuk echolocation-nya yang istimewa. Ia juga tidak bisa banyak bergerak, jadi itu sangat membatasi. Menyebarkan indera spiritualnya ke seluruh area, Kentucky tak dapat menahan diri untuk berkomentar. Para pembudidaya tampak sangat bersemangat. Ryan sudah menyadarinya, lalu mengeluarkan CD-nya dan menunjukkannya kepada mereka. Yah, jelas saja, lihat apa yang akan terjadi kurang dari setahun dari sekarang. Kentucky dan Rivindio melihatnya. Benar saja, kontes batu Divine Werdelem sudah sangat dekat. Lebih dari 400 tahun telah berlalu setelah mereka ditelan oleh lubang hitam itu. Bukankah ini terlalu kebetulan? Rivindio tidak tertarik dengan kontes tersebut karena dia sudah memiliki batu Werdelem surgawi, tetapi dia harus mengakui bahwa waktunya terlalu mencurigakan. Ryan memikirkannya. Memang, lubang hitam itu atau apapun itu telah memperpanjang waktu bagi kita, tetapi untuk mengeluarkan kita hanya beberapa tahun sebelum kontes terasa aneh. Jangan lupakan monumen yang menunjukkan Klosal sebagai planet utama untuk suatu peristiwa. Mungkin mereka saling terhubung, atau mungkin mereka tidak ada hubungannya satu sama lain. Baiklah, jangan lihat aku, Rivindio meyakinkan. Aku tidak peduli dengan kontes batu Werdelem surgawi saat aku datang mencarimu. Apakah sesuatu benar-benar akan terjadi atau tidak, aku tidak tahu. Jangan khawatir, Ryan tidak mempermasalahkannya. Kami juga tidak terlalu peduli tentang itu. Ryan, jangan lupa meneleponnya, Kentucky segera memperingatkan. Ryan mengeluarkan CD-nya dan memilih salah satu nomor yang telah disimpannya di sana. Semoga saja Karev belum tertangkap setelah bertahun-tahun. Hal pertama yang ingin dilakukan Ryan adalah memastikan Karev baik-baik saja. Setelah itu, ia akan membantu Rowan mengumpulkan sisa bahan pil. Apa-apaan ini? Aku hampir tak mengenali nomor itu. Kemana-mana kamu berada selama ini? Ryan tak kuasa menahan tawa. Hahaha, maaf. Kami mengalami beberapa masalah dan akhirnya melakukan perjalanan 400 tahun ke masa depan. Bagaimana kabarmu? Apakah kau telah ditangkap atau semacamnya? Pergi ke masa depan. Omong kosong macam apa itu? Kau tahu? Lupakan saja. Cepat, di mana pesawat antariksamu? Kita harus pergi sebelum kontes dimulai. Keadaan akhir-akhir ini sangat aneh, dan aku sama sekali tidak berniat mencari tahu alasannya. Ryan menggelengkan kepalanya. Kami tidak punya pesawat luar angkasa. Sejujurnya, kami baru saja tiba di Klosal setelah pergi keluar sebentar. Namun, jangan khawatir. Kami akan membawamu pergi seperti yang dijanjikan. Kalau tidak, kami tidak akan kembali ke Klosal sama sekali. Karev menyipitkan matanya, bertanya-tanya apakah itu benar. Tetap saja, mereka sudah kembali, jadi setidaknya itu sesuatu. Belum lagi, Rowan sangat membantunya saat itu dengan teknik kultivasi dan pelatihannya. Baiklah, hubungi aku saat kau siap. Aku telah bersembunyi selama ini, tetapi bukan berarti aku tidak melakukan apapun. Juga, Karev berhenti sejenak sebelum melanjutkan,
katakan pada Rowan aku bersyukur. Berkat dia, aku mencapai tahap puncak alam transisi selama ratusan tahun terakhir ini. Kare berada di tahap akhir saat si kembar bertemu dengannya di masa lalu. Begitu katanya, Ryan menyampaikan pesan itu kepada Rowan melalui koneksi mereka. Terserah, jawab Rowan. Itu semua hanya kesepakatan, hanya itu. Senyum nakal muncul di wajah Ryan. Rowan berkata dia sangat bangga dengan prestasimu. Kamu melampaui harapannya dan sekarang yakin kamu punya masa depan yang cerah. Mulut Rowan berkedut. Apa yang salah denganmu? Banyak hal. Hahaha. Jawab Ryan dan memutuskan sambungannya dengan Rowan. Karev menghabiskan beberapa waktu bersama Rowan saat itu, jadi dia merasa sulit untuk mempercayainya. Tentu, terserah apa katamu. Ryan kemudian mengganti topik pembicaraan setelah tahu Karev baik-baik saja. Ngomong-ngomong, jangan lupa kau menjanjikan kami batu Werdelem surgawi. Kau bilang kau tahu di mana batu-batu itu diperoleh di planet ini. Aku akan mengambilnya saat kamu sudah siap. Tentu saja, itu harus dilakukan sebelum kontes. Ryan mengangguk. Baiklah. Jadi, bagaimana dengan kejadian baru-baru ini? Apa maksudmu saat kau mengatakan bahwa keadaan akhir-akhir ini aneh? Karev menyipitkan matanya, itu dimulai 4,5 tahun yang lalu. Bab 3186. 4,5 tahun, Ryan, Kentucky, dan Rivindio saling berpandangan. Saat itulah mereka terlempar keluar dari lubang hitam. Karev melanjutkan, sejak saat itu, Aula Inkuisisi telah menuntut agar semua ahli alam transisi, terlepas dari apakah mereka berniat untuk berpartisipasi dalam kontes atau tidak, melaporkan status mereka. Mereka yang merupakan pemimpin kekuatan mereka sendiri atau memiliki posisi penting juga harus melaporkan segala hal tentang pasukan mereka. Apakah ini sesuatu yang aneh? Kentucky tidak melihat masalah di sana. Aula Inkuisisi jelas memiliki kekuatan itu. Namun, Ryanlah yang menjawab. Kentucky, semua orang punya batu Werdelem yang normal. Batu Werdelem itu terhubung ke sistem kekaisaran Werdelem setiap kali mereka menggunakan perangkat komunikasi mereka. Mengapa Balai Inkuisisi meminta informasi seperti itu? Mereka dapat memeriksa semua yang ada di sistem Werdelem di planet ini. Tepat sekali, Karev setuju dengan Ryan, sejauh yang aku tahu, Aula Inkuisisi seharusnya memiliki akses ke informasi semacam ini di sistem Werdelem. Tentu saja, aku tidak merasa gelisah hanya karena itu. KF melanjutkan, yang aneh adalah bahwa Balai Inkuisisi mulai merekrut banyak ahli dari semua tingkatan baru-baru ini. Sama seperti saudaraku, mereka kehilangan kehendak bebas mereka. Aku menangkap anggota lemah acak dari kelompok mereka dan membaca ingatannya, tetapi itu tidak mungkin. Saat aku mencoba, kepala orang itu langsung meledak. Itu bukan pemandangan yang bagus. Terakhir, ribuan formasi berbeda tengah dibangun di seluruh planet. Menurut informasi dalam sistem Werdelem, formasi ini akan digunakan dalam kontes batu Dewa Werdelem berikutnya. Asteris mengerikan. Asteris. Seketika, Zangetsu muncul. Kau tidak benar-benar percaya, kan? Siapa anak itu? Ryan menepuk kepala Zangetsu. Dia murid kecilku. Dia manis, bukan? Siku Zangetsu langsung melesat ke arah dada Ryan, bahkan menggunakan elemen petir untuk melancarkan serangan secepat mungkin. Asteris merebut. Asteris. Sayangnya Ryan dengan mudah menghentikannya dengan tangannya yang lain. Sayang sekali dia juga pemalu, lihat. Ayah tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika saatnya tiba baginya untuk mencari istri. Persetan denganmu. Zangetsu hampir meledak. Siapa ayahku? Mati saja. Tidak, berikan dulu semua pengetahuanmu tentang formasi, baru kau boleh mati. Hahaha. Ryan tertawa lebih keras lagi tetapi berhenti menggoda anak itu. Baiklah, baiklah. Karev, silakan lanjutkan. Karev tidak tahu harus berkata apa, tetapi itu juga bukan masalahnya, jadi dia memutuskan untuk mengabaikan kejenakaan itu. Benar, ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak percaya formasi itu akan digunakan untuk kontes berikutnya. Kami mengadakan kontes setiap 1000 tahun, dan tidak pernah ada kebutuhan untuk menggunakan begitu banyak sumber daya. Setiap formasi itu benar-benar luar biasa besarnya, membentang ratusan kilometer. Zangetsu mengabaikan Ryan dan mengeluarkan perangkatnya lagi, perangkat yang sama yang dia gunakan untuk menemukan tanda spasial dari formasi teleportasi di Kolosal. Asteris bus, asteris pacu, asteris. Namun, begitu ia menyalakannya, benda itu kelebihan beban,
rangkaiannya terbakar tepat sebelum suara sesuatu yang meledak di dalamnya terdengar. Ya ampun, Zhang Esu terkejut melihatnya. Ryan menyipitkan matanya. Kekuatan luar angkasa di sekitarnya mengalir deras seperti orang gila. Apakah hal seperti itu mungkin? Zhang Esu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Kentucky menjawabnya, "Oh, sama sekali tidak masalah. Kalau aku di puncak, aku bisa membuat planet ini menghilang hanya dengan kendaliku atas kekuatan luar angkasa. Lupakan tentang sekadar meningkatkan aliran kekuatan luar angkasa." Zhang Esu dan Rivindio tahu bahwa Kentucky adalah alam dewa sebelumnya, jadi tidak sulit untuk membayangkannya. Yah, mungkin bagi Zhang Esu, yang belum pernah melihat siapapun di atas alam transisi. Ryan menggelengkan kepalanya. Bukan itu intinya. Tidak ada gunanya memikirkan saat kita lebih kuat. Sebaliknya, kamu harus memahami bahwa aliran semacam ini benar-benar kuat untuk sesuatu yang dilakukan di alam fana. Ryan kembali menatap CD-nya. Sebenarnya, dengan aliran seperti itu, aku tidak akan terkejut jika beberapa celah spasial muncul. Tepat seperti yang kau katakan, Karev membenarkan kata-kata Ryan. Ada laporan tentang retakan dan celah spasial di luar angkasa yang muncul di seluruh planet. Jumlahnya tidak banyak, dan biasanya hanya berlangsung beberapa detik saja. Namun, mereka yang kurang beruntung karena berada di dekatnya pada saat itu tidak memiliki akhir yang baik. Bahkan ada beberapa yang tidak menutup pada awalnya, dan Balai Inkuisisi harus turun tangan untuk menghilangkannya. Yah, mereka menyembunyikan semua informasi mengenai masalah ini. Aku hanya mengetahuinya karena aku masih memiliki kontakku sendiri. Periksa planet lainnya, suara Roan bergema di benak Ryan. Ryan, sebenarnya, juga berpikiran sama, Karev, adakah informasi tentang planet lain di tata surya yang melakukan persiapan serupa? Ini, aku tidak yakin. Aku bisa memeriksanya jika kau mau. Bisakah kau memberiku waktu 1 jam? Karev merasa ini adalah informasi penting, jadi dia memutuskan untuk membantu. Ryan mengangguk dan mengakhiri panggilannya. Ia duduk di tempat tidur kamar sementara Rivindio dan yang lainnya menunggu. Rivindio sejauh ini adalah orang yang tampaknya paling tidak tertarik. Dia ingin segera pergi dan berkultivasi atau berlatih dengan Kentucky. Zhang Esu lebih peduli tentang apa saja yang akan digunakan oleh formasi-formasi itu daripada apa yang dapat ditimbulkannya bagi planet ini. Mengenai Kentucky, dia mungkin akan jatuh. Segera tertidur. Karena tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, Ryan menggunakan CD-nya untuk memeriksa informasi mengenai kontes batu Werdelem surgawi berikutnya. Semua orang di seluruh planet tampak sangat bersemangat tentang hal itu, jadi ada banyak informasi di jaringan Werdelem di planet ini. Saat itulah dia melihat seseorang yang tidak dia duga muncul di berita. Inkuisitor Foliana Nasvivil, alias Red Calamity, diharapkan bergabung dengan Dewan Juri selama kontes batu Divine Werdelem berikutnya. Kenaikan jabatan Foliana di Aula Inkuisisi sangat pesat, kultivasinya dengan cepat menyamai berbagai pemimpin Aula Inkuisisi planet kolosal. Dia adalah salah satu bawahan Aula Inkuisisi yang paling terpercaya saat ini. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa suatu hari dia mungkin akan mengambil alih kendali Aula Inkuisisi planet kolosal sebelum akhirnya naik jabatan di akhir mandatnya. Ryan menyipitkan matanya. Ada banyak foto dan rekaman Foliana, jadi tidak ada keraguan. Foliana ada di Aula Inkuisisi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bab 3187. Ryan bukan orang bodoh, dia tahu bahwa gadis sejarah itu kemungkinan besar diambil karena keterlibatannya dengannya. Rivindio, apakah itu kamu? Ryan mengarahkan CD-nya ke Rivindio, menunjukkan Foliana di sana. Rivindio melihatnya, dan meskipun wanita itu tampak sedikit lebih dewasa, dia masih mengenalinya. Oh, bukankah itu cewek yang kita tangkap di ibu kota Rusbaf? Ternyata dia punya garis keturunan yang luar biasa, jadi Aula Inkuisisi mengambilnya untuk mereka sendiri. Rivindio tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Jangan lupa bahwa aku mengerjakan pekerjaan rumahku ketika aku mencoba menemukan kelompokmu. Tentu saja, gadis ini, yang kamu temui beberapa kali, juga ada dalam daftar. Kami tidak melakukan apapun padanya, jika itu yang kamu pikirkan. Yang kami butuhkan hanyalah kontrak pengikat jiwa yang normal, dan itu sudah cukup untuk memaksanya mengatakan apa yang dia ketahui. Ryan terkejut. Kamu, menggunakan kontrak pengikat jiwa yang normal. Benar, Rivindio mengangguk. Lagi pula, kultivasinya masih sangat rendah.
Kontrak pengikat jiwa biasa sudah lebih dari cukup untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Kurasa mereka membuat pendamping setelah aku selesai dengannya, yang bisa dimengerti. Melihat posisinya di Aula Inkuisisi sekarang, mereka pasti melakukan hal yang benar. Begitu ya, Ryan merenungkannya sejenak. Garis keturunan elang petir merah memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua penyerbu dalam tubuh seseorang. Rowan mengujinya sendiri saat itu. Kontrak pengikat jiwa yang sederhana seharusnya tidak dapat memaksa gadis itu untuk melakukan apapun. Ngomong-ngomong, Ryan menyelidiki Rivindio, apakah dia menceritakan garis keturunan seperti apa yang dimilikinya. Rivindio mengangguk. Red Lightning Hawk, bukan. Ryan menyipitkan matanya, bertanya-tanya mengapa dia memberi tahu mereka tentang garis keturunan elang petir merahnya. Jika kontrak pengikat jiwa tidak berhasil, dia seharusnya memberikan nama lain. Namun, Ryan kemudian ingat bahwa keluarga Foliana masih ada di negara Rusbuff. Bahkan jika dia berbohong, keluarganya pasti tidak akan berbohong. Kau melihatnya dari sudut pandang yang salah, Rowan tiba-tiba berkomentar dalam benak Ryan. Kembali ke masa lalu, ke masa ketika Red Lightning Hawk jatuh di planet kolosal. Pikirkanlah, maka kau akan tahu apa yang seharusnya kau tanyakan kepada Rivindio. Ryan mencerna perkataan Rowan dan memikirkannya sejenak. Akhirnya, ia memahami masalahnya. Rivindio, seberapa hebat elang petir merah ini di alam surgawi? Rivindio menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Sejujurnya, aku tidak tahu. Aku tidak tahu ada ras yang bernama Red Lightning Hawk. Aku bahkan bertanya-tanya apakah gadis itu berbohong kepadaku, bahkan menggunakan kontrak. Namun, kami juga menghubungi keluarganya, dan ternyata mereka benar-benar mengira garis keturunan mereka berasal dari Red Lightning Hawk. Mereka punya beberapa catatan tentang itu. Ryan mengangguk. Benar saja, Rivindio juga tidak melewatkan pemeriksaan terhadap keluarga Foliana. Jika Foliana mengatakan dia berasal dari ras lain, mereka akan mengerti bahwa dia berbohong. Setelah itu, Ryan melanjutkan pertanyaannya. Bahkan kamu tidak tahu tentang itu. Jadi, apakah kamu belajar tentang kekuatannya? Kekuatan. Tentu saja, Rivindio mengangguk. Petir merah itu benar-benar kuat. Kekuatannya tidak setara dengan garis keturunan dewa sejati seperti milikku, tetapi sangat menakjubkan untuk dunia fana seperti ini. Bagaimana dengan keanehan batu Werdelem surgawinya? Ryan menambahkan. Keanehan. Rivindio bingung. Apakah ada yang berbeda pada batu Werdelem surgawinya? Jadi kau benar, Ryan akhirnya mencapai kesimpulan, berkomentar bersama Rowan. Dia menyembunyikan kekuatannya, dan dia terutama menyembunyikan fakta bahwa kontrak tidak berguna untuk melawannya, kata Rowan. Foliana bukan orang bodoh. Gadis sejarah itu seharusnya mengerti bahwa tidak seorang pun tahu apa itu Red Lightning Hawk. Meski begitu, mereka seharusnya tidak menyadari bahwa dia kebal terhadap kontrak. Tindakan terbaiknya adalah berpura-pura jatuh ke tangan Balai Inkuisisi. Ryan mengeluarkan CD lain, yang di dalamnya terdapat nomor Foliana. Haruskah aku mencoba meneleponnya? Rowan memikirkannya sejenak. Mereka tahu kontrak pengikat jiwa biasa tidak bekerja padanya, itu juga termasuk kontrak stratum kedua karena prinsip di baliknya sama. Namun, ada masalah. Apa yang digunakan pada saudara laki-laki Karev adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang mengendalikan kehendak bebas seseorang. Apakah garis keturunannya juga kebal terhadap itu? Secara teori, itu juga semacam invasi, jadi seharusnya tidak berhasil. Hanya saja mereka tidak bisa menjaminnya. Kemudian, Rowan teringat sesuatu dan mengangguk. Kau boleh menelepon. Aku jamin dia masih seperti biasanya. Oh. Ryan terkejut dengan kepercayaan diri Rowan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana kendali kehendak bebas itu bekerja. Bagaimana kau tahu? Tidak mungkin Foliana tidak akan melaporkan kebenaran garis keturunannya jika kehendak bebasnya telah dirampas. Itu juga akan dianggap sebagai kebohongan terhadap pasukan Kekaisaran Werdelem, jelas Rowan. Namun, itulah yang sebenarnya dia lakukan. Rivindio tidak menyadari kekuatan khusus garis keturunannya dan roh Tony di dalam batu Werdelem surgawinya. Meskipun dia tidak dapat menyembunyikan batu Werdelem surgawinya, yang dapat dengan mudah diperiksa oleh kelompok Rivindio, dia tetap berhasil menyembunyikan keberadaan Tony di sana. Hebat, mata Ryan berbinar, senang mendengarnya. Aku akan mencobanya. Ryan segera menelepon, yang membutuhkan beberapa detik untuk tersambung. Akhirnya, suara gadis itu,
yang agak lebih dewasa, muncul di seberang sana. Siapa dia? Aku tidak mengenali nomor ini, aku juga tidak mengenali wajahmu. Hanya sedikit orang yang boleh mengetahui nomorku. Ketahuilah bahwa perolehan nomor ini melalui metode curang melanggar aturan Kekaisaran Werdelem. Wah, 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 dengarkan gadis kecil ini. Bukankah kalian semua penting sekarang? Kau bahkan melupakan teman-temanmu. Aku sedih, aku sangat sedih, Ryan berkomentar dengan ekspresi sedih saat penampilannya berubah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, dia telah mengubahnya saat memasuki kota dan menyewa kamar itu. Mata gadis kecil itu langsung menjadi sedikit berkaca-kaca, Ryan. Bab 3188. Ya, tidak ada yang kurang dari Foliana setelah 400 tahun. Kultivasi membuatnya tetap muda, tetapi aura kedewasaan terlihat jelas di wajahnya. Hanya saja wajahnya tampak sangat bahagia saat itu. Ryan tertawa mendengarnya. Apa itu? Baru 400 tahun dan seterusnya. Dalam kehidupan seorang kultivator, itu tidaklah lama. Tidak mungkin, Foliana mengeluh, aku sudah hidup 10 kali lebih tua dari usiaku saat kau menghilang. Memang, kita tidak pernah membicarakan tentang pertemuan lagi, tapi aku tidak menyangka kau akan benar-benar menghilang. Bahkan ada berita tentangmu yang terbunuh dalam perangkap saat itu. Benar, benar, salahku, salahku. Ryan berhenti menggoda gadis itu. Kudengar kau dibawa oleh Balai Inkuisisi. Bukan hanya itu, berita itu bahkan mengatakan kau mungkin menjadi pemimpin barunya di planet ini. Bagaimana kau bisa berakhir seperti itu? Kau harus tahu bahwa hubungan kita dengan Balai Inkuisisi tidak begitu baik. Raut wajah Foliana berubah lagi, kesedihan tampak di wajahnya, jadi, menurutmu aku ada di pihak mereka sekarang? Sama sekali tidak, Ryan mengangkat bahu. Foliana tidak menyangka itu, tapi berita yang kau lihat itu tidak salah. Aku memang bagian dari Aula Inkuisisi sekarang. Kau tidak bisa begitu saja percaya padaku, tahu. Ryan menggelengkan kepalanya. Tentu, kau bagian dari Aula Inkuisisi, tetapi kau bukan budak mereka. Aku sangat yakin akan hal itu. Apakah kau lupa siapa yang membantumu dengan garis keturunanmu dan bahkan berhasil menyalin petir merahmu? Petir itu pasti melindungimu dari perampasan kehendak bebasmu. Dan, dari kelihatannya, Aula Inkuisisi tidak tahu itu. Ryan mengarahkan CD-nya ke Rivindio dan bertanya kepadanya, benar begitu, Rivindio? Rivindio benar-benar terkejut mendengar semua percakapan itu. Ryan tidak tinggal diam di hadapannya. Dia masih punya keinginan bebas. Itu tidak mungkin. Apa? Foliana bahkan lebih terkejut, mengapa perwakilan Istana Agung ada di sana bersamamu? Apakah kalian bergabung dengan Kekaisaran Werdelem sekarang? Ryan tersenyum. Apakah kamu punya waktu, Foliana? Menjelaskan semuanya akan memakan waktu. Oh, Foliana pergi sebentar, lalu kembali sekitar semenit kemudian, baiklah. Tidak ada yang akan menggangguku untuk saat ini. Bagus. Ryan tidak membuang waktu. Jadi, Rivindio, Foliana, begini intinya. Ryan menghabiskan waktunya untuk memberitahu mereka apa yang bisa dia lakukan. Ryan memberitahu Rivindio bahwa apa yang dia ketahui tentang Bloodline Foliana adalah kebohongan. Red Lightning mampu menyingkirkan apapun yang bisa memasuki tubuhnya, termasuk Soul Binding Contracts atau apapun yang bisa mengendalikan tubuhnya. Kepada Foliana, Ryan menjelaskan bagaimana mereka terperangkap dalam perangkap yang disiapkan Rivindio untuk mereka, hanya untuk ditelan oleh lubang hitam kecil atau sesuatu yang tampak seperti itu. Mereka berakhir di alam aneh itu, dan baru bisa keluar kemudian. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dengan Rivindio, dan bahkan mengetahui bahwa Rivindio sekarang dianggap mati bagi sistem Kekaisaran Werdelem. Baik Foliana maupun Rivindio diberitahu tentang segala hal yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Namun, Foliana tampak curiga pada Rivindio, kau tidak bisa begitu saja mempercayainya, kan? Mati bagi sistem Kekaisaran Werdelem. Itu sama sekali tidak terlihat seperti itu. Rivindio tidak mengerti. Apa maksudmu? Aku mencoba menggunakan CD-ku dan itu benar-benar memblokir ideku. Itulah yang terjadi ketika kamu dikecualikan dari CD karena kematian yang dikonfirmasi. Itu bukan satu-satunya alasan, kan, Foliana? Setelah 400 tahun di Aula Inkuisisi, tahu banyak tentang sistemnya, alasan lainnya adalah kau mungkin sedang diselidiki. Atau Kekaisaran Werdelem menganggapmu sebagai ancaman. Terakhir,
Dengan posisimu di Istana Agung, kau bisa saja meminta agar identitasmu diblokir dengan sengaja agar terlihat seperti kau dikecualikan. Rivindio baru saja akan membalas ketika Foliana melancarkan pukulan terakhir, juga. Jika kau benar-benar diblokir oleh sistem Kekaisaran Werdelem, bagaimana kau masih bisa menyerap energi kultivasi? Tatapan mata Kentaki sedikit berubah saat mendengar itu. Aku tidak kenal Foliana, tapi dia jelas gadis yang cerdas. Itulah hal yang sama persis yang dibicarakan Ryan dan Kentaki sebelum Ryan turun ke planet itu. Ryan melirik Rivindio. Itulah yang menggangguku saat kami mengetahui bahwa kau diblokir dalam sistem. Aku tidak mengatakan apapun di luar planet ini karena kami tidak punya cara untuk mengonfirmasinya. Namun, Foliana ada di pihak kita, dan posisinya di Aula Inkuisisi seharusnya cukup baginya untuk memverifikasi alasan mengapa itmu diblokir. Jika kau ingin mengatakan sesuatu, sekaranglah waktunya. Foliana tidak mau menunggu, aku akan memeriksanya sekarang. Anehnya, Rivindio mengangguk. Ya, silakan. Periksa juga untukku. Mengapa aku masih bisa berkultivasi? Aku juga ingin tahu. Tepat setelah itu, dia menoleh ke Kentaki. Fakta bahwa kamu tidak menyebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa kamu masih meragukanku. Namun, pada saat yang sama, kamu tidak mencoba menyerang atau membunuhku, yang berarti kamu memberiku kesempatan. Kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukannya, terutama ketika aku dikirim ke alam dimensi Sakurean. Aku 100% rentan di sana. Perhatian Rivindio kembali tertuju pada Ryan dan Foliana. Namun, aku yakin dengan niatku. Sekarang setelah kalian menunjukkan bahwa aku seharusnya tidak bisa berkultivasi, aku menjadi penasaran seperti kalian semua. Aku tidak tahu mengapa aku masih bisa menyerap energi kultivasi, jadi pasti ada alasan di baliknya. Aku hanya berharap verifikasi kalian dapat mengungkapkan alasannya. Ryan mendesah, dan bahkan Rowan menyipitkan matanya di alam dimensi. Mereka masih tidak dapat menemukan sedikit pun kebohongan dalam kata-kata Rivindio. Bukannya itu mustahil terjadi. Rowan telah bertemu beberapa orang yang cukup berpengalaman untuk berbohong sampai-sampai dia sendiri tidak dapat mendeteksinya. Hanya saja makhluk seperti itu sangat tua dan berpengalaman. Rivindio masih berusia 30-an. Ryan kembali menatap Foliana. Tolong, periksa untukku, gadis kecil. Tanda hubung.